Mariamu doho damai nasia debata amata do sinanakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terima firman Tuhan yang menguatkan kita menjalani hidup kita, yang tertulis dalam Mazmur 124 ayat 8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah kapal yang tenggelam di tengah perairan yang luas. Hanya ada satu pemuda yang selamat. Pemuda tersebut terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Sebagai tempat perapiannya, semuanya dia kerjakan 1 hari penuh sehingga membuat perutnya merasa lapar. Lalu ia mencari makanan di tengah hutan. Setelah dia kembali, gubuknya habis terbakar. Karena dia lupa mematikan perapian yang masih menyala. Sontak ia berteriak kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau begitu kepadaku? Mengapa engkau begitu tega? Tuhan, mengapa engkau tidak pernah ada ketika aku menderita dan sangat membutuhkan pertolonganmu? Ia merasa sedih dan lelah. Antara sadar atau tidak, tiba-tiba ada sebuah kapal besar yang menghampiri pemuda tersebut. Kapal tersebut datang karena melihat tanda asap dari gubuknya yang terbakar tadi. Akhirnya pemuda tersebut terselamatkan. Saudara-saudaraku yang ditolong dan disertai oleh Yesus dalam setiap perjalanan hidup, pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Sesuatu yang ajaib adalah bentuk rasa heran. Keheranan yang tidak dapat diterangkan dengan akal, dan itulah Tuhan. Oleh sebab itu sang pemazmur memuji Tuhan yang menjadikan Israel umat kepunyaannya. Sang pemazmur mengakui bahwa Israel tidak akan menang atas musuh-musuh tanpa adanya pertolongan dari Tuhan. Bangsa yang menderita kini telah diubahkan menjadi bangsa pemenang, di mana kuasa karya Tuhan hanya memihak kepada bangsa yang dikasihinya. Saudara yang kekasih, sering terlontar dari mulut kita, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tidak engkau dengarkan. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Layaknya dikatakan dalam Habakuk 1 ayat 2. Kita melihat masalah itu seperti Goliat, yang secara kasat mata seperti sulit untuk dikalahkan. Yesus serasa begitu kecil di penilaian kita. Saudaraku yang kekasih, camkanlah dalam-dalam. Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah penguasa alam semesta ini. Artinya, dia mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat langsung berhenti dan danau menjadi teduh ketika Tuhan menghardiknya. Yesus mengatakan dalam Markus 4 ayat 39, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika ia mengajak murid-muridnya ke danau, ia tahu akan datang badai gelombang. Ia mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji iman mereka. Sesungguhnya, melalui kesulitan dan penderitaan, Tuhan ingin menjadikan anak-anaknya dewasa rohani, bukan bayi rohani terus yang hanya bisa merenggek dan selalu minta perhatian. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus, kita harus kuat menghadapi kesulitan apapun, karena ada Yesus bersama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi semuanya itu. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Dia tidak membiarkan kita dicobai sedemikian rupa sampai di luar batas kemampuan kita. Jadi, percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena ia tahu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu dan kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudaraku yang kekasih, bagaimana mungkin buah zaitun akan menghasilkan minyak bila tidak ditekan? Akankah buah anggur menjadi arak kalau tidak diperas begitu rupa?
sepatutnya. Kita bersyukur bila Tuhan masih berkenan mendidik kita melalui masalah, sehingga kita boleh mendapat pengalaman berjalan bersama dengan Dia. Dengan demikian iman kita semakin bertumbuh, pada saatnya kita beroleh kekuatan untuk mengerjakan pekerjaannya. Tuhan Allah memberikan pertolongan kepada umatnya melalui berbagai macam cara. Kadang pemahaman kita dalam memahami karya Tuhan hanya sepotong-sepotong, sehingga kita mudah sekali untuk mengeluh, menggerutu, bahkan menyerah. Lalu kita juga tidak tahu, tidak mengira, dan hanya merasakan bahwa Tuhan seolah-olah diam, tidak berbuat apa-apa akan segala pergumulan maupun permasalahan yang kita hadapi. Namun, seperti dalam ilustrasi di awal tadi, sejatinya sungguh indah karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menolong dan menyelamatkan kita, umat yang dikasihinya, seperti umat Israel dan kisah pemuda tadi di dalam ilustrasi. Kita hendak selalu bersabar menanti pertolongan Tuhan yang sungguh tiba-tiba dan ajaib memihak kita. Saudaraku yang kekasih, dengan masalah sesungguhnya kita sedang dipersiapkan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Dengan masalah sesungguhnya kita sedang dipersiapkan oleh Yesus untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Karya Tuhan belum selesai, maka bersabarlah, janjinya sungguh pasti akan menolong kita. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.